Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMZ Vlog. Di vlog kali ini kita akan membahas atau mereview pasca balapan sprint MotoGP Mandalika Indonesia 2025 yang dimenangkan oleh Marco Bezzecchi. Ya, dan akhirnya ini juga memupus ya harapan seorang balap rookie yaitu Fermin Aldeguer ya untuk menjadi pemenang balapan sprinter muda gitu ya. Jadi pada dasarnya hari ini hari Sabtu itu Fermin Aldeguer itu umurnya itu sekitar 20 tahun 182 hari, dan jika dia menang di balapan sprint di Mandalika, dia akan terkonfirmasi menjadi pembalap termuda yang memenangkan balapan sprint. Namun akhirnya pupus di lap terakhir ya, setelah Marco Bezzecchi melakukan dive bomb di tikungan menjelang tikungan 10, dan akhirnya setelah itu memimpin sampai menyentuh garis finish dan hanya berselisih 0, kecil banget 0,1-an ya detik ya di depan Fermin Aldeguer. Selamat buat Marco Bezzecchi, sebenarnya selamat juga sih buat Fermin Aldeguer berhasil memimpin berlap-lap walaupun akhirnya harapan tersebut pupus di lap terakhir oleh kencangnya Bezzecchi. Kita akan bahas tentang Marco Bezzecchi ya. Sebelum balapan sprint, secara umum Marco Bezzecchi ini memang luar biasa. Semenjak hari Jumat, ya Marco Bezzecchi dan juga Aprilia secara umum itu memang kencang banget di sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika itu memiliki beberapa sektor yang flowing, dan seperti kita ketahui, Aprilia itu memang punya base yang kenceng banget di sirkuit-sirkuit flowing, walaupun mereka sekarang juga cepet di sirkuit-sirkuit tipe yang stop and go. Nah, Mandalika itu memiliki 3 poin yang stop and go, yaitu tikungan 1, tikungan 10, dan tikungan 15-16 yang terakhir yang menjelang tikungan terakhir 17. Nah, hanya 3 itu aja yang karakternya stop and go. Nah, tapi karena di karakter yang sirkuit flowingnya itu Aprilia kencang banget, ini menyebabkan secara umum itu Aprilia memang kencang. Gak hanya Marco Bezzecchi yang kelihatan kencang di sini, bahkan Raul Fernandez yang membalap sendirian di track house racing karena Ai Ogura itu sedang mengalami kayak recovery ya untuk balapan nanti untuk di Australia. Itu kenceng teman-teman sekalian ya. Ya, jadi memang Aprilia ini hanya ada 2 pembalap doang ya di balapan di Indonesia, yaitu Marco Bezzecchi dan juga Raul Fernandez. Nah, Marco Bezzecchi sendiri itu menorehkan lap time yang bisa dibilang memecahkan rekor sebelumnya. Di Mandalika dia menjadi manusia tercepat di atas sepeda motor yang menorehkan lap time 1 menit 28,832 detik. Luar biasa. Ini adalah kali pertama ada orang naik sepeda motor itu lap time satu lapnya itu ada di 128-an. Ini paling luar biasa sih ya. Dan memang heads off sih secara umum untuk Aprilia dan juga Marco Bezzecchi ya. Terus abis itu balapannya sendiri kita lihat ya. Balapannya sendiri sih awalnya itu nggak terlalu bagus buat seorang Marco Bezzecchi ya. Dia start di posisi pertama karena setelah sebelumnya tuh meraih pole position di sesi kualifikasi kedua. Namun dia melakukan start yang bisa dibilang kurang bagus ya. Entah benar-benar startnya kurang bagus atau karena dia mencoba untuk mengambil line yang sedikit berbeda setelah start. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian lihat startnya, itu Marco Bezzecchi agak melipir ke sebelah tengah ya, agak ke kanan ke sebelah tengah. Padahal dia start dari posisi pertama yang ada di sisi sebelah kiri dari sirkuit ya. Kalau misalkan saja nih contohnya ya, Marco Bezzecchi bisa stay di titik tersebut di sebelah kiri, maka sebenarnya sih advantage karena dia akan memasuki mulut dari tikungan 1 itu berada di paling kiri. Dia paling punya banyak kesempatan dan banyak kemungkinan untuk memilih line bahkan memasuki tikungan 1. Cuman karena dia mungkin agak sedikit slide atau spin pada saat start sehingga dia agak sedikit melipir ke kanan dan berada di tengah, sehingga dari start posisi pertama itu Marco Bezzecchi itu bisa sampai turun sampai di posisi ke-6 ya setelah beberapa tikungan ya di lap pertama. Baru setelah itu di lap kedua ya, di lap kedua dia mulai naik ke posisi
kelima ya, dan dia bertahan 3 lap, lalu dia naik lagi ke posisi 3 bertahan 3 lap, lalu dia naik lagi ke posisi 2. Nah, posisi 2 ini agak lama, sekitar 5 lap, karena memang jaraknya itu jauh banget ke Fermin Aldeguer. Fermin Aldeguer setelah pertamanya melakukan start yang bagus, itu benar-benar langsung ngacir-ngacirnya, sehingga gapnya ke pembalap belakangnya itu termasuk sempat Acosta dan segala macam, itu sempat sampai 2 detikan. Nah, itu butuh 5 lap buat Marco Bezzecchi itu untuk bisa mengejar yang namanya Fermin Aldeguer, sehingga sampai di lap terakhir di sebelum tikungan 10 itu Marco Bezzecchi itu berusaha untuk masuk ke dalam, sisi dalam dari Fermin Aldeguer. Dia melakukan kayak late braking sampai agak sedikit ngesot gitu ya, ngepot-ngepot gitu, terus masuk ke sebelah kanannya dari Fermin Aldeguer, sehingga masuk ke pintu yang belum sempat ketutup oleh Fermin Aldeguer, karena memang benar-benar masih benar-benar di sebelum pintu masuknya banget. Jadi dia masuk duluan, Marco Bezzecchi, untuk bisa masuk lebih dahulu di tikungan 10. Setelah tikungan 10, Marco Bezzecchi memimpin, Fermin Aldeguer sempat mengejar 11, 12, sempat deket banget, sampai akhirnya finish beda-beda tipis ya, 0,1an ya. Beda-beda tipis dengan posisi dari Marco Bezzecchi di posisi 2. Overall sih balapan Fermin Aldeguer juga cukup keren, cukup apik, walaupun memang Marco Bezzecchi ini luar biasa sih. Kalau teman-teman sekalian lihat ya, progress lap time dari seorang Marco Bezzecchi itu luar biasa. Catatan saya adalah dia melakukan 7 lap ya, dari total 13 lap di balapan sprint, itu berada di range 1:29. Which is ini sebenarnya bagi kebanyakan pembalap MotoGP di Mandalika di hari Sabtu, ini adalah lap time kualifikasi, teman-teman sekalian. Bisa bayangin balapan sprint dengan pace kualifikasi, terutama pada saat dia mau mengejar yang namanya Fermin Aldeguer. Itu total 7 kali, teman-teman sekalian ya. 7 kali dia pace-nya itu 1:29. Luar biasa ya. Itu kalau orang lari itu pace-nya pace 2, pace 3 gitu kali ya. Itu kenceng banget ya. Nah, sebagai contoh ya, kalau misalkan dibandingin sama kayak Fermin 29, dan pembalap-pembalap lain hampir nggak pernah, apalagi yang namanya Marc Marquez nggak pernah nyentuh 21-29 pada saat balapan sprint. Marco Bezzecchi 7 kali, teman-teman sekalian. Sementara penggunaan ban semuanya menggunakan kombinasi ban soft gitu ya. Nah, dengan hasil ini teman-teman sekalian, dengan hasil balapan sprint ini, itu Marco Bezzecchi jadi mendekat secara klasemen ke Pecco Bagnaia ya, yang memang sebenarnya awalnya bagus banget di Motegi, kita bisa lihat ya, 37 poin. Tapi di sini dia struggle banget, finish posisi terakhir. Pecco Bagnaia tidak mendapatkan poin, sementara Marc Marquez finish posisi 7 mendapatkan sekitar berapa ya, 3 poin ya. Nah, jarak antara Marco Bezzecchi di posisi 4 sekarang tinggal 20 poin ke Pecco Bagnaia, dan 92 poin ke posisinya Alex Marquez. Jadi pada dasarnya Marco Bezzecchi punya kesempatan untuk meraih medali perak nanti di akhir klasemen sebagai runner up MotoGP 2025. Kalau dia bisa tampil terus bagus dan bisa meladeni atau memberi perlawanan kepada Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez ke depan. Kayak gitu teman-teman sekalian. Lalu Marc Marquez gimana? Marc Marquez luar biasa sih, bener-bener struggle banget ya. Bahkan di hari kemarin Marc Marquez itu sempat bilang bahwa dia tuh pengennya cepet-cepet nih selesai nih Mandalika untuk bisa langsung nanti dia akan pergi ke Australia sebagai seri selanjutnya. Sebegitu hopelessnya Marc Marquez terhadap sirkuit yang menurut dia itu tidak sesuai dengan karakternya Marc Marquez. Seperti di vlog sebelumnya kita ceritakan bahwa permasalahan Marc Marquez sesuai dengan apa yang dia ceritakan adalah gripnya kurang ketika pada saat dia pick up motor gitu ya, grip ban belakangnya, karena ban belakangnya slide, dan side slide menurut Marc Marquez itu berkurang banget gripnya, karena memang mungkin ya salah satunya adalah faktor temperatur yang cukup tinggi di atas 50 derajat ketika kualifikasi, ketika balapan sprint kemarin pada saat praktis itu luar biasa, 50-an derajat Celcius. Memang ini khas banget Mandalika, di atas 50 derajat Celcius, boiling hot teman-teman sekalian. Dan ini agak sedikit mengancam
Tujuan dari Marc Marquez untuk bisa meraih kemenangan di 23 sirkuit berbeda untuk bisa menyamakan catatannya dengan Valentino Rossi. Walaupun nanti masih ada satu lagi di Portimao nanti di penultimate series ya, penultimate round sebelum musim 2025 itu ditutup di Valencia. Dan ini juga agak sedikit mengerem kemenangan Grand Prix-nya ke 100 dari Marc Marquez, yang udah pasti kayak gitu. Lalu yang terakhir nih teman-teman sekalian yang mau saya informasikan adalah pasca balapan sprint ya di Mandalika, akhirnya Ducati terkonfirmasi meraih Triple Crown dong ya. Setelah dia berhasil meraih yang pertama adalah juara manufaktur, terus habis itu juara pebalap atas nama Marc Marquez di Motegi, dan akhirnya di Mandalika itu Ducati berhasil membuat Ducati Lenovo itu menjadi juara atau terkonfirmasi atau menyegel gelar juara tim MotoGP 2025 setelah jaraknya itu mengembang sampai catatan saya 316 poin. Nah, sementara di 4 balapan ke depan plus 1 balapan besok di hari Minggu di Mandalika itu total kan 309 poin yang tersedia untuk 2 pembalap gitu ya kan, karena hitungan tim itu poin di 2 pembalap itu tetap dihitung masuk 309, sementara jaraknya dengan Gresini Racing di posisi 2 itu sudah 316 poin. Jadi nggak kekejar teman-teman sekalian. Jadi selamat juga buat Ducati karena akhirnya kembali meraih Triple Crown gitu ya untuk di musim 2025 ini. Nah, gimana besok? Prediksinya sih memang secara umum kalau memang cuacanya juga masih mirip-mirip ya dengan apa yang terjadi di balapan sini, dan update setup buat Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia itu belum ada perkembangan. Sepertinya sih yang tercepat masih tetap Marco Bezzecchi, dan mungkin akan ada perlawanan ya dari Pedro Acosta dan juga Fermin Aldeguer ya, mudah-mudahan juga ada dari Alex Marquez, dan juga sebenarnya ada di pembalap Honda juga, dan juga Yamaha juga. Honda di sini termasuk cukup bagus ya, Marini dan Mir itu sering kali berada di depan gitu ya. Mudah-mudahan kita lihat besok, karena pace di besok diperkirakan dengan 2 kali lipat jumlah lap itu akan lebih rendah bila dibandingkan dengan hari ini. Kayak apa hasilnya besok kita akan simak gitu ya, dan kita akan coba review besok pasca balapan utama MotoGP Mandalika 2025. Untuk sementara itu aja, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.